Baik, kita coba untuk mengerjakan soal latihan yang ada di minggu 11 dan 12. Saya harap kalian sudah pernah mencoba untuk mengerjakan soal-soal ini. Ini soal yang pertama yang ada di week 11 ya. Kita baca bersama-sama. A root tree is called a full M-array tree. Saya sudah jelaskan apa itu M-array tree ya. Ada M-array tree, ada full M-array tree kan. If it is root, ini ada definisinya juga di sini ya. Kalian bisa baca ulang lagi atau pahami ulang lagi. Ini dikatakan sebagai full M-array tree jika rootnya dan internal vertice-nya memiliki exactly tepat M anak atau children ya. If M sama dengan 3, then the tree is called as full ternary tree. Ternary itu 3, M-nya sama dengan 3 ya. 3 array tree gitu kan. The level of a vertex in a full M array tree is a number of edge on a unique path between such a vertex and root. Ini definisi mengenai level vertex adalah dari level dari sebuah vertex dalam full M array tree merupakan banyaknya sisi yang unik pada lintasan unik antara vertex dan root kayak gitu kan. Itu namanya level. Kemudian ada yang namanya height atau depth ya, atau ketinggian gitu kan. Of a root tree is the largest level that may exist in such a tree ya. Saya sudah jelaskan juga ini semua. Sebuah M array root tree with edge level is called balanced M array tree if all of its leaves, semua daunnya ada di level H atau di H-1. Saya juga udah jelaskan tentang ini. In this problem, your task is to draw three non-isomorphic. Isomorphic itu juga kita sudah belajar, yaitu suatu graf dikatakan isomorfik kepada graf lain jika terdapat suatu pemetaan antara untuk setiap vertex-vertexnya yang bisa mempertahankan ketetanggaan ya, sehingga gambar graf tersebut sama gitu ya bentuknya. Gambarnya, kita suruh digambarkan 3 buah full and balance ternary tree, berarti yang M-nya sama dengan 3, yang full dan balance gitu kan, yang memiliki height-nya 2 gitu kan, tapi dia tidak boleh isomorphic satu sama lain dari 3 tree itu ya. Explain why the tree are not isomorphic gitu kan. Berarti mungkin nomor 1 kita bisa pikirkan draw tree-nya, mungkin dia harus full 3 dengan height-nya 2 kan. Full 3 dengan height-nya 2. Ini misalkan saya punya root di sini. Ini misalnya G1 ya, kasih nama G1, terus saya punya root. Kemudian karena harus tree kan, ini harus punya 3 anak di sini kan. Ya, ini level ke-0, level ke-1 di sini saya punya. Kemudian saya juga punya di sini harus tree juga. Ini full ini levelnya level berapa nih? Ini level harus tree kan, 0 1 2 3, berarti satu lagi kan ya. Kalau balance itu levelnya berapa tadi ya? Level of height, height-nya 2 ya. 0 1 2, berarti ini udah 2 kan ya. Ini udah 2, H-nya sama dengan ini level 0, level 1, level 2. Ini full ternary ya, sudah betul kan, karena internal dan rootnya itu punya 3, tepat 3 semua masing-masing. Ada daun di H atau H-1, H-nya itu height kan, di 2 atau di 1 kan, betul. Berarti ini salah satu kemungkinannya untuk full and balanced ternary trees gitu kan. Yang satu lagi saya bisa gambarkan untuk G2, sebuah tree yang lain yang tidak boleh isomorphic dengan ini ya. Tidak boleh isomorphic, mungkin saya gambarkan ini sama rooted tree kan,
karena harus full, dia harus punya anak 3 di sini kan ya. Kemudian mungkin di sini saya punya ini, saya punya di sini 3 juga ya, itu ya. Ya. Nah, dalam hal ini juga sama di sini kan. Ini juga full ternary tree, betul kan ya. Balance karena daunnya ada di H sama H-1. H-nya sendiri adalah 2 kan di sini seperti yang diminta. Kemudian jelas dia tidak isomorfik dengan G1. Karena jumlah vertexnya aja sudah beda kan ya. Jumlah vertexnya aja yang G1 ada berapa tuh? 4, 5, 6, 7, sedangkan ini ada lebih dari 7 gitu ya. Jelas G1 dan G2 tidak isomorfik kan. Kemudian G3 bisa saya gambarkan ya, satu lagi juga sama ya kemungkinannya. G3 nih. Saya bisa gambarkan yang mudahnya seperti ini. Kita suruh gambarnya 3 kan ya, yang 3 isomorfik. Gitu. G1 tidak isomorfik, ingat ya lambang ini ya. Tidak isomorfik dengan G2. Terus G2 juga sama, tidak isomorfik dengan G3. Karena jelas jumlah vertexnya aja tidak sama kan ya. Jumlah vertex G1 tidak sama dengan jumlah vertex G2, tidak sama dengan jumlah vertex G3. Itu ya. Jadi dalam hal ini pasti tidak isomorfik. Tapi ketiganya adalah full and balanced ternary tree, tiga-tiganya. Pohon apa ya, ternary penuh yang seimbang gitu ya, seperti itu. Oke, kita saya harap ini bisa dimengerti. Kita beralih ke soal berikutnya. Di yang 11 itu hanya ada satu soal ya. Kalau di yang 12 ini mungkin banyak, ada 3 kalau tidak salah. Hanya ada 2 ya. Kita coba kerjakan. Ini mengenai apa nih? Mengenai K5 ya. Graf K5 adalah simple undirected graph with 5 vertices in which every pair of different vertices is connected by an edge ya. This graph is illustrated in figure 1. Point A. Determine the number of different spanning subgraph of K5 that has 4 edges. Okay, spanning subgraph. Okay. The number of different. Okay, subgraph K5 with 4 edges which contain all the 5 vertices. Okay. An example of this subgraph is berarti kita harus menemukan semua kemungkinan subgraph dari K5 ya, yang spanning itu artinya jumlah vertexnya harus sama seperti ini kan ya, ada 5 tapi sisinya hanya 4. Kita lihat aja jumlah sisi, jumlah edge untuk K5 ini ya. K5 ini kan V-nya itu sama dengan 5, edge-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau nggak salah sih dia harus punya N dikali N-1/2 kan ya.
N-nya kan ini ada jumlah vertex 5 kali 4 20 per 2 kan, jadi 10 betul kan ya, jumlah edge-nya ada 10. Saya ingatkan di sini rumusnya adalah N dikalikan N-1 per 2. Kayak gitu. Dengan N-nya jumlah vertex. Pada graf komplit. Nah, karena jumlah edge-nya 10, kita maunya kan berarti apa tuh? Kombinasi dari 4 kan, atau permutasi dari 4. Harusnya permutasi ya dari 4. Maka kita akan punya tidak masalah edge-nya semuanya ikut kan, berarti kita akan punya 10 permutasi apa kombinasi ya, mungkin dianggapnya sama kan ya. Mau mana dulu juga kan tidak memperhatikan urutannya, ini kombinasi, berarti harusnya ini adalah 10 C 4 ya. Untuk poin A ini harusnya 10 C 4 atau 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial sama dengan 10 9 8 7 per 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 3 2 kan, 1 ya, 4 3 12 4 3 4 sama 2 kan 8 ya, ini coret. 4 3 2 3 nya ini dengan ini, berarti ini tinggal 3. Ini totalnya tinggal 30 kali ini kan, berarti 210. Ada 210 number of spanning graph dari K5 yang mempunyai 4 edges ya, seperti itu. Kemudian yang B, betul ya, kombinasi kan, bukan permutasi. Oke. Oke. Sekarang yang nomor B, draw tree non isomorphic spanning. Nah, ini tree, kalau yang atas kan graph ya, kalau ini harus tidak isomorphic spanning trees of K5. Explain why these are not isomorphic. Dia tidak harus full array kan ya, tidak harus full array, tidak harus balance gitu kan, seperti yang tadi. Cuman digambarkan tree non isomorphic spanning tree of K5. Oke. Kalau spanning tree berarti ya harus apa? 5 kan vertexnya ya. Kita contohnya ambil si A-nya sebagai yang salah satu titik inilah, vertexnya harus ikut semua kan, salah satu titik, misalnya A sebagai root ya. Jadi misalkan saya punya T1, tree satunya adalah saya punya di sini A ya. A itu kemana aja nih, ke semua kan dia ya, bisa ya, boleh saya tulis seperti ini juga boleh sih ya, yang paling mudah lah ini ya. A ini enggak, age-nya enggak harus spesifik kan ya. Draw tree non spanning tree of K5, dia cuma bilang itu explain. Oke. Ya udah, A nih, B, C, D, ini salah satu tree ya. Tree dengan level height-nya 1 nih kan. Semua vertexnya masuk ke sini, dia yang dipakai cuman sisi-sisi yang terhubung ke A aja kan ya, kayak gini. Ini juga tree. Kemudian T2 saya bisa gambarkan ya, boleh lah A juga ya, A juga boleh, asal tidak isomorfik kan. Nah, saya bisa tuliskan kayak gini juga, sama dengan ini boleh, enggak,
bikin nggak kayak gini ya, nah ini A B C D misalnya, D nya punya ke sini bisa juga seperti ini kan ya. Kemudian yang T2 T3 adalah saya bisa tuliskan A, ini BC misalnya, ini C, D, ini juga bisa ya, banyak sebetulnya kan kemungkinannya. Ini juga bisa, selain ini juga bisa ya, masih ada beberapa lagi. Nah mereka itu tidak isomorfik. Kenapa? Karena di sini coba kita lihat age-nya. Yang A saja age-nya itu 3. Ada di sini yang T1 dia tidak isomorfik jelas ya. Karena yang T1 ini punya satu, karena jumlah sisi sih sama, jumlah sisi sama, jumlah vertex sama dalam hal ini ya, 4. Yang T1, T2, T3 itu vertexnya 5, sisinya 4. Tapi dalam hal ini kita lihat dia tidak mempertahankan ketetanggaan kan, artinya nggak ada pemetaan yang seperti itu. Kita bisa lihat dari mana yang A, yang T1 ini ada satu vertex A, dia sisinya derajatnya 4 kan. Sedangkan di T2 tidak ada yang dikirinya 4, hanya ada yang dikirinya 3. Di T3 tidak ada yang dikirinya 4 dan 3, hanya ada yang dikirinya 2 dan 0 saja di sini kan. Berarti yang dalam hal ini tidak isomorfik, itu penjelasannya. T1, T2 ini merupakan sub atau spanning tree dari K5, tapi T1 itu tidak isomorfik dengan T2, tidak juga isomorfik dengan T3 gitu ya, tidak isomorfik karena terdapat vertex, terdapat V elemen VT1 gitu kan, yang derajat V nya sama dengan 4 gitu kan, yang tidak dimiliki, tidak ada di T1 dan T2 ya. Begitupun sama di T2 juga ada sebuah vertex yang derajatnya 3, di sini derajat A sama dengan 3 itu kan, di sini derajat A yang sama dengan 4, yang ini derajatnya 2 semua kan di sini, yang internal dan rootnya tidak isomorfik. Seperti itu ya teman-teman semua, saya harap bisa dimengerti. Kemudian nomor selanjutnya, problem selanjutnya, a computer network in a room consists of 7 computer level A, B, C sampai G. 7 ya, benar ya, E, F, G, betul. The network is illustrated in figure 2. The vertices represent the computer and the edge are the optical cables that connect them. Okay. Length in feet of each cable that connect to computer is depicted as a number assigned to it. The length in feet of each cable that connect to computer is depicted is a number assigned to it. Oke, misalnya ini yang B ke A, panjang kabelnya 3 tapi dalam feet ya, dalam kaki. Kemudian for instance, the length of a cable that connect computer A, B is 2 feet. Okay, imagine you work as an engineer. Your boss thinks that some cables are unnecessary. He demands you to remove as many cable as possible, yet all computer are still connected. Provide, jadi kita pengen ini tuh kayak terlalu kompleks gitu ya jaringannya, kita ingin bikin jaringannya tuh seminimum mungkin dengan kabel seminimum mungkin gitu, tapi semua komputer tetap terkoneksi gitu ya. Provide a network that connects all computer that minimize the total cable length. Nah ini minimize-nya bukan hanya kabel aja tapi total kabel length ya. Berarti ini bergantung sama bobot juga. Ini mengingatkan kita pasti semua juga dalam
pikirannya langsung terbayang kepada yang sudah diajarkan ya di dalam tree itu ada pencarian minimum spanning tree kan. Jadi bagaimana kita mencari spanning tree dari sebuah graph yang memberikan bobot paling minimum gitu kan. Kemudian describe your algorithm and determine minimum cable length katanya gitu. Ini ada lagi ya petunjuknya di poinnya. Yang poin A, silakan gunakan prime algorithms to find configuration. Prime algorithm itu adalah yang mempertahankan ketetanggaan kan. Describe the iteration, calculate the total cable lengths, and draw the resulting networks katanya. The Kruskal algorithm to find the configuration katanya. Use the Kruskal, describe iteration sama ya. Oke, kita coba kerjakan nomor A. Ini kita punya ya. Kruskal algorithm itu inisialisasi kan ya. Inisialisasinya adalah inisialisasinya itu si V-nya bedanya di inisialisasi kan. Kalau prime algorithm itu V-nya itu harus semua include kan ya. Semuanya harus masuk. Jadi ada si A, B, C, D, E, F, G itu kan. Nah kan yang dicari minimum spanning tree. Jadi ininya masuk ya. Kemudian si age-nya adalah katanya cari yang paling age yang paling minimum. Itu kan. Yang paling minimum di sini adalah 1. Misalkan kita pilih yang 1 itu AD ya. Jadi kita pilih age di sini A, D gitu ya. Ini inisialisasinya. Oke, ini berarti bagusnya gimana ya? Describe iteration, calculate the total cable length, and draw the resulting network. Oke, sebetulnya hanya ini aja kan. Kita bisa pakai tabel seperti yang dicontoh juga bisa sih di sini kan. Ada iteration, mungkin kita bikin tabel aja. Soalnya kalau diiterasi satu-satu gitu kepanjangan ya jawabannya. Iterasi, kemudian age-nya yang mana, kemudian paling total length kan ya. Di sini ya. Ya. Oke, misalkan berarti iterasi yang ini kalau inisialisasi berarti dari iterasi ke 0 kan. Iterasi ke 0, age-nya adalah A, D, itu yang dipilih di sini. Total length-nya adalah 1 kan ya. Kemudian iterasi ke, saya kasih tanda deh di sini ya. Kan soalnya kalau prime itu harus yang bersisian kan. Sekarang habis AD dipilih, cari yang minimum tapi bersisian dengan si A dan D. Yang bersisian AD itu ada 2, 3 enggak ya. Oh ya, 3 juga masuk ya. 2, 3, 2, 4 8 gitu kan semuanya. Ini semuanya ya. Ada ini 3 karena D kan titik tengah ya, jadi dia ke semuanya. Tapi enggak sama 1 ya. 1 tuh cuman FG, dia enggak bersisian sama 1. Paling kecil berarti 2. Kita berarti bisa pilih 2-nya ya. Boleh AB, boleh CD gitu ya. Misalkan AB lah kita pilih ya. Iterasi ke 1. Misalnya saya pilih AB kan. AB itu panjangnya 2, berarti total length-nya adalah 3 kan ya. Ditambahkan, oke. Terus iterasi kedua, ini karena length-nya ada berapa, age-nya ada ini gitu ya, maka pasti akan
ada sebanyak n-1 ya iterasi. Berarti akan ada berapa nih? 6 iterasi ya. Ini kemudian iterasi kedua itu kita pilih yang bersesuaian, ada 3, 10, besar 2 juga masih kan? Masih 2, kita pilih sekarang CD. Ya. CD2 juga berarti di sini 5. Kemudian iterasi ketiga itu berarti ada 10, 7, 3 lebih kecil kan ya, 7. Oke. Yang paling kecil di sini adalah 3 ya, ada 4, 10, 7, 6. Nah, nanti kita pilih 3 di sini. Oh ya, saya lupa, kita harus cek ya, harus setiap iterasi itu ada sirkuit tidak gitu. Kalau kita pilih 3 di sini, dia membentuk sirkuit kan ABD-nya ya. Berarti kita nggak boleh pilih 3 kan. Kita harus milih yang tidak boleh ada sirkuit. Berarti mungkin 3 kan nggak ada lagi ya. Berarti 4 kita bisa pilih 4. Kalau kita pilih 4-nya AC itu dia membentuk sirkuit kan. Maka harus yang D ini ya yang dipilih, DG. Ya, DG itu 4, berarti totalnya adalah 9. Kemudian iterasi keempat, apalagi ini iterasi yang keempat, ini ada 1 di sini yang paling minimum kan, kita pilih 1 dan dia tidak membentuk sirkuit kan, kita pilih di sini FG, panjangnya adalah 1 kan. Kita teruskan iterasi ke 5. Iterasi kelima itu si FG sudah, kita tinggal cek mana nih, lagi 4 gak bisa, sisi 3 gak bisa, 7 mungkin tapi masih kecil, 6, 5 gak bisa kan, kalau karena 5 membuat sirkuit kan ya, CD 5 gak mungkin. Nah, oke. Berarti yang paling kecil di sini yang paling mungkin adalah dan tidak membuat sirkuit 6 ini ya, EG. Berarti karena EG itu 6, ini 10 ya, harusnya 9 tambah 1, 6. Berarti ini 16 kan. Oke. Habis itu baru kita udah sepertinya ya, N-2 kan ya, tidak ada lagi ya, sudah ya, iterasinya selesai. Karena kalian bisa lihat juga kalau kita pilih sisi-sisi yang lain juga pasti dia membentuk sebuah sirkuit. Ini berapa sih N-nya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, 7 min 1. Kalau 7 min 1 harusnya 6 iterasinya ya, 4, 5, 1 lagi ya harusnya ya. Nah, dalam hal ini 6 ya, dari 0. Oke, sepertinya sudah ya. Jadi soalnya tidak ada lagi sirkuit di sini yang bisa membuat, yang tidak menghasilkan, sisi di sini yang tidak menghasilkan sirkuit. Ini kita ambil sirkuit, ini sirkuit, ini juga sirkuit. 8 FD kalau kita ambil juga sirkuit, CF juga gitu kan, AC juga gitu kan. Jadi sudah seperti ini. Nah, and draw the resulting result ya, berarti resulting resultnya ini yang ada di gambar ya, spanning tree-nya. Atau kita bisa tuliskan, sebentar, saya hapus bagian ini ya biar bisa menulis tree-nya.
Nih, misalnya saya bisa tulis siapa ya yang jadi root, misalnya D yang jadi rootnya ya. Nih, misalnya saya tuliskan D kemana aja, D itu ke ACG itu kan, ACG G, terus G itu ke F dan E kan, E dan F, kemudian C itu ke C ada di daun ya, nggak ada lagi ya, dan si A nya cuman ke 1B. Ya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kan 7 satu lagi ya. Nah, ini totalnya adalah pasti 16 gitu ya. Yang A ke D ke A berapa? 1. Ini C ke D itu 2. D ke G itu 4. B ke A itu 2. D ke G itu 4. B ke G ke E ya, maksud saya berapa sih itu, kelihatan 6. Terus G ke F adalah 1. Nah, totalnya ini kan sama ya, 7 7 11 12 13 14 15 16. Jadi ini total. Ini minimum spanning tree-nya dengan algoritma prime gitu ya. Nah, sekarang dengan algoritma Kruskal gitu ya. Kita hapus dulu yang ini. Ya, kalau dengan Kruskal kita harus, kalau dengan Kruskal itu inisialisasinya V sama E nya 0, tapi kita harus mengurutkan si sisi ini dari yang kecil ke yang besar gitu kan ya. Sebentar, ini saya hapus aja ya yang di sininya, ini kan ada recordingnya juga ya. Saya hapus, yang prime sudah selesai ya. Oke. Sekarang adalah nomor B. Oke, algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskal ini kita lihat, harus kita urutkan dulu ya. Oke. Kita urutkan misalnya dari, ada berapa sisi sih ini? Ada 10 ya. Ada 10 sisi karena kan ini graf komplit 5 kan ya. Ini ada, kita urutkan mungkin dari AD urutkan dulu kan, kemudian FG, kemudian yang 1 udah semua ya, yang 2 ada AB, kemudian ada CD, ini AB CD sudah ya, 2 semua. Sekarang yang 3 ada BD, kemudian mana lagi 3, udah ya. Kemudian yang 4 ada DG, juga ada si AC ya.
terus 5 itu ada si CF kan, kemudian ada 6 si EG, dan terakhir itu si 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, ini bukan graf komplit ya, graf roda ya. Gimana sih saya? Bukan 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Ada EG, kemudian EG itu berapa tadi? EG 6. Kemudian saya juga punya si yaitu 6. Kemudian juga punya si DE ya, 6. CF udah kan. Kemudian selain DE juga punya yang 8 itu DF ya, DF, dan punya si 10 itu si BE. Oke, ini sudah kita urutkan dari mulai yang terkecil ke yang besar. Itu kan inisialisasinya, si V-nya kosong kan, si siapa satunya, age-nya juga kosong ya. Cukup nih, kita tambahkan add pages, new blank pages ya. It's okay. Nih, nah pakai algoritma Kruskal. Kok hilang yang tadi? Oke, kita sudah urutkan. Kita mulai iterasinya, kita pakai sama yang tadi aja lah ya. Iterasi, kemudian ini ages yang diambil, ini total length ya. Iterasi ke 1 kalau ini kan mulainya ya, iterasi ke 1, dan akan ada sebanyak n min berapa nih, 12 kan sisinya. Oke, ini iterasi ke 1. Yang dipilih H di sini adalah si A dan D ya, langsung yang paling minimum. Tinggal cek aja kalau di sini kan A dan D, kita periksa ya masuk totalnya berapa. A dan D itu D itu 1. Saya tulisin dulu deh semua di sini. 1, FG 1, AB itu 2, CD itu 2, BD itu 3, DG itu 4 gitu ya, AC itu 4, CF itu 5, EG itu 6, DE itu 7, 8, 10 ya, biar saya nggak usah bolak-balik scrolling. Oke, 1. Terus kemudian iterasi yang kedua tentu saja kita pilih berurutan sesuai dari yang diurutkan. Ini FG, kalau kita menambahkan FG H ya, kita
kita menambahkan FG itu kan juga tidak tidak ada sirkuit kan, jadi tidak apa-apa FG 1 2. Kemudian selanjutnya adalah AB, tetap harus saya scroll ya. AB kan tadi sudah kita pilih AD, FG gitu kan. Kemudian AB tidak ada sirkuit, jadi AB masuk kan, AB itu 2. Iterasi ketiga AB2 berarti 5 kita punya di sini. Kemudian selanjutnya adalah CD, kita cek CD itu 2 dan tidak membuat sirkuit kan, jadi bisa masuk. CD 2. Berarti 7. Iterasi kelima itu BD ya. BD membuat sirkuit kan, karena BD membuat sirkuit sederhana jadi tidak masuk. Jadi kita pilih yang lain. Berikutnya adalah DG. DG itu membuat sirkuit tidak kan. DG tidak membuat sirkuit, jadi kita pilih si DG sini. DG itu 4 ya. DG 4 tambah ini berarti 11 kan. Habis itu kita lanjutkan di sini. Iterasi ke-6. Iterasi ke-6 itu DG sudah masuk kan, tinggal AC. AC membentuk sirkuit, jadi enggak. CF membentuk sirkuit juga enggak. EG tidak membentuk sirkuit ya. Oke, jadi EG masuk di sini. EG masuk. EG berarti 6. Saya jelaskan agak pelan-pelan ya. EG 6 berarti 6 tambah 11 adalah berapa tuh? 17 ya. Kemudian apalagi nih, EG sudah, DE membentuk sirkuit, DF membentuk sirkuit juga. Kemudian BE juga membentuk sirkuit, jadi tidak masuk. Udah semua sisi sudah dicek, jadi kita lihat bahwa ini adalah age-nya ya, tree-nya 1 ditambah tadi 2, betul ya, 1 tambah 1 2 kan, 2 ditambah si AB ini 2. Salah nih ya, saya salah hitung kayaknya nih kan. AD itu 1 tambah FG 1 itu 2 tambah AB itu 2 ya. 2 tambah 2 berarti 4 ini harusnya ya. Ini harusnya soalnya sama dengan tadi ya. 4, kemudian CD itu 2, 4, 5, 6. Ini kayaknya lebih 1 ya. Kita ini dulu deh. 6 ditambah DG itu 4, 10 ditambah si EG itu 6, 16 ya. Sama dengan tadi ya. Bobot total sisinya adalah 16 gitu kan. Berarti kita bisa gambarkan si tree-nya adalah yang tadi itu ya. Ini sama tidak dengan tadi ya, kira-kira seperti ini ya. Kita bisa pilih D-nya, kamu gambarkan D-nya sebagai root. D kemana saja? D ada 3 di sini kalau dalam hal ini. D itu ke A, C, G, kan?
dari G itu dia ke F dan E, F. Kemudian kalau C nggak kemana-mana gitu kan, yang A dia ke B, sama kira-kira dengan yang tadi ya. Nah seperti itu pohonnya. Ini adalah spanning tree-nya yang diperoleh dari algoritma Kruskal. Seperti itu ya teman-teman semua. Saya harap ini bisa dimengerti dan dipahami bagaimana caranya. Ini salah satu contoh aplikasi juga dari spanning tree ya. Jadi bisa digunakan untuk model atau tools menghitung atau mengoptimisasi nih jaringan ya. Kita bisa lihat di sini jaringan komputer itu digambarkan sebagai sebuah graf gitu kan, dengan bobotnya adalah sebagai panjang kabelnya, kabel yang menghubungkan. Kemudian dari situ baru kita bisa terapkan algoritma spanning tree pada graf tersebut untuk memperoleh atau menghitung kabel yang optimal, mendesain gitu ya, jaringan yang optimal panjang kabelnya tuh. Seperti itu ya. Oke, silahkan dicermati dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di forum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.